Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anisania Kristanti dari jurusan Computer Science di NUS University Online dengan NIM 2702467740. Pada video ini saya akan membahas mengenai multi-protocol label switching atau biasa disebut dengan MPLS. Sebelum masuk ke teknisnya, bisa kita lihat apa saja yang akan kita capai dengan video ini. Yang pertama yaitu memahami definisi dan latar belakang dari MPLS. Yang kedua, mengidentifikasi komponen kunci seperti LER dan LSR. Lalu yang ketiga, mempelajari operasi label seperti push, swap, dan pop. Lalu yang keempat, menganalisis perbedaan mendasar antara IP routing dan label switching. Masalah pada routing tradisional. Kenapa sih kita butuh MPLS? Apa yang salah dengan routing tradisional? Jawabannya ada pada keterbatasan konvensional IP routing. Dalam routing tradisional, pengiriman data bekerja secara hop by hop. Jadi bisa dibayangkan sebuah surat sebagai paket data. Di setiap kantor pos atau router yang dilewati, petugas harus membongkar surat tersebut untuk melihat alamat tujuannya. Setiap router harus melakukan inspeksi mendalam terhadap tabel routing yang ukurannya sangat besar untuk setiap paket tunggal. Proses ini disebut dengan longest prefix match, yaitu atau LPM, karena dilakukan berulang-ulang di setiap titik, maka proses ini menghasilkan latensi yang tinggi, terutama pada jaringan yang berskala besar. Selain itu, routing tradisional sangat kaku untuk kebutuhan traffic engineering sekarang yang sudah lumayan kompleks. Apa itu MPLS? MPLS adalah mekanisme pembawa data berkinerja tinggi yang mengarahkan data dari satu titik ke titik berikutnya berdasarkan label jalur pendek, bukan alamat jaringan yang panjang. Sederhananya, jika routing tradisional adalah membaca alamat lengkap di setiap persimpangan, maka MPLS itu seperti mengikuti nomor tiket atau label yang sudah ditempel sejak awal. Jadi jauh lebih cepat karena router tidak perlu lagi membongkar paket hingga lapisan IP terdalam. Selanjutnya, arsitektur jaringan dan komponen kunci dalam MPLS. Dalam ekosistem MPLS ada beberapa komponen penting yang harus kita kenali. Berdasarkan diagram di bawah ini, alur data dimulai dari klien di sebelah kiri, lalu mengarah ke klien sebelah kanan. Dari terminologi MPLS yang sendiri, kita mulai dari ILER, yaitu Ingress Label Edge Router. Router ini adalah router pertama tempat paket masuk ke jaringan MPLS. Lalu ada LSR, router yang berada di tengah-tengah jaringan yang hanya bertugas meneruskan paket berdasarkan label. Lalu ada ELER atau Egress Label Edge Router, yaitu router terakhir tempat paket keluar menuju tujuan. Sedangkan terminologi berdasarkan service arsitekturnya ada CE, PE, dan P. CE sendiri atau Customer Edge adalah router milik pelanggan yang terhubung ke penyedia layanan. Lalu PE atau Provider Edge adalah router milik penyedia layanan yang berbatasan langsung dengan pelanggan.
Sedangkan P ini adalah provider atau port. Router di inti jaringan penyedia layanan yang menangani lalu lintas data dalam jumlah masif. LER dan ELFR ini tergantung dari arah data flow tersebut. Arah masuk adalah ILER dan keluarnya lewat ELER. Lalu selanjutnya operasi label. Bagaimana data bergerak di dalam jaringan MPLS? Ada 3 operasi utama yang terjadi pada label, yaitu push, swap, dan pop. Yang pertama yaitu push terjadi di ILER, di PE yang berbatasan langsung dengan customer edge, router customer. Label didorong atau ditempelkan ke paket data saat masuk ke jaringan penyedia layanan. Lalu terdapat operasi swap yang terjadi di LSR atau router P, router core. Label lama diganti dengan label yang baru yang sesuai dengan jalur berikut. Lalu ada operasi pop yang terjadi di ELER atau PE yang berbatasan langsung dengan customer edge. Label dilepas sehingga paket kembali menjadi data IP asli saat keluar menuju router pelanggan customer edge. Seluruh jalur yang dilewati oleh paket-paket berlabel ini disebut dengan LSP atau label switch path. LSP ini sendiri adalah jalur logik yang mewakili koneksi label MPLS antar router edge, router tepi. Selanjutnya ada network protection and reliability. Di sini terdapat diagram dari router 1, router 2, router 3, sampai ke router 8. Nah, salah satu keunggulan dari MPLS ini adalah adanya fitur fast reroute atau FRR. Pada diagram ini terdapat 2 jalur, yaitu primary LSP dan secondary atau standby LSP. Primary LSP adalah jalur utama pengiriman data, sedangkan secondary LSP adalah jalur cadangan yang sudah disiapkan sebelumnya. MPLS ini mendukung 2 jenis proteksi FRR, yaitu node protection dan link protection. Lalu, apa yang terjadi jika terdapat node yang mati ataupun link yang mati? Yang pertama, node protection. Node protection ini terjadi apabila salah satu node dari jaringan tersebut ada yang mengalami kegagalan total. Jadi fitur ini melindungi seluruh router dan jalur. Jadi router sebelum node yang mati, misal dalam diagram ini adalah router 4, jadi waktu router 4 ini mengalami kegagalan total, router 2 akan langsung mengarahkan trafik dari router 1 untuk melompat ke router setelah node yang mati tersebut lewat router 3 dari router 1 ke router 2, lalu ke router 3, router 5, router 7, ke router 6, lalu kembali ke router 8. Lalu apa yang terjadi jika terdapat kabel yang mati? Misal di diagram ini link antara router 6 dan router 8 mati,
Jadi traffic dari router 1, router 2, router 4, dan router 6 akan segera dialihkan ke jalur cadangan yang sudah disiapkan sebelumnya tanpa menunggu protokol routing untuk melakukan perhitungan ulang. Jadi dari router 6 ini akan langsung diarahkan ke router 7, lalu ke router 8. Keunggulan utama dari fast reroute ini adalah pemulihannya biasanya terjadi sangat cepat, memakan waktu kurang dari 50 milidetik, sehingga lebih cepat daripada kegagalan link yang terjadi jika tanpa proteksi fast reroute. Kesimpulan dari video ini bisa disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah TLS memindahkan beban pemrosesan dari inti jaringan ke tepi atau edge, sehingga transmisi data bisa menjadi lebih cepat. Lalu yang kedua, mekanisme push, swap, dan pop memungkinkan pengiriman data yang lebih terukur. Lalu dengan fitur fast reroute, baik link maupun node protection, MPLS menjamin ketersediaan jaringan yang sangat tinggi, jadikannya standar industri hingga saat ini. Materi ini disusun berdasarkan standar dokumentasi dari Nokia Service Router OS dan penelitian terbaru mengenai tren jaringan MPLS. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Saya Anissa Nia Kristanti, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua.